Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, dan juga semoga kita diselamatkan dari wabah yang sedang berlaku saat ini. Nah, sehingga pada pembelajaran kali ini kita belajar online ya anak-anak, yaitu melalui Google Classroom. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Tapi sebelumnya, Ibu pengen tahu dulu ya siapa saja yang hadir untuk pembelajaran kali ini. Untuk itu silakan kalian isi daftar hadir dan juga silakan isi di kolom komentar ya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian sudah tahu ya tentang bagaimana peradaban dari Hindu-Buddha itu sendiri, dari mulai awal masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian juga tentang kerajaan-kerajaan yang muncul di Indonesia. Nah, itu semua adalah runtuyan atau kelanjutan dari peradaban manusia di masa praaksara. Nah, selanjutnya di sini kira-kira apa saja ya peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia? Coba kalian silahkan isi kolom komentar ya. Mungkin ada di antara kalian yang tahu apa saja nih kira-kira yang termasuk peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, namun sebelumnya di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya tentang peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia itu pada umumnya adalah berasal dari India ya. Nah, dari penemuan peninggalan budaya tersebut menunjukkan bahwa persebaran Hindu-Buddha itu hampir meluas ke seluruh Indonesia. Peninggalan bercorak Hindu-Buddha itu di Indonesia banyak terdapat di daerah, yang pertama di daerah Sumatera, kemudian juga di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, dan juga di Kalimantan Selatan. Jadi di sini sebetulnya kalau kita lihat untuk peninggalan bercorak Hindu-Buddha hampir di semua pulau besar di Indonesia itu ada ya. Nah, kemudian untuk peninggalan bangunan zaman kunonya yang sampai pada kita itu adalah ada bangunan yang terbuat dari batu dan bata saja. Nah, bangunan-bangunan ini semuanya sangat erat hubungannya sekali dengan keagamaan. Jadi di sini kalau kita lihat itu bersifat suci ya. Nah, bangunan-bangunan lainnya itu ada seperti keraton, kemudian juga rumah, pesanggrahan dan lain-lain. Itu kalau kita lihat di sini tidak ada yang bertahan dengan perjalanan waktu. Kenapa? Karena memang semua itu terbuat dari kayu dan juga bambu. Nah, menjelang masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, di sini bangsa Indonesia sebetulnya sudah memiliki 10 macam kepandaian. Ya, di sini ada salah satunya adalah punya sifat bergotong royong. Yang kedua juga mereka sudah mengenal cara bercocok tanam, dan juga terutama di sini sudah mengenal cara pertukaran, karena memang mereka sudah melakukan perdagangan antar pulau ya, walaupun pada waktu itu mungkin pertukarannya adalah secara barter. Apa itu barter? Barter itu adalah pertukaran dengan barang dan juga barang. Nah, berikut ini ada beberapa peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah dilihat dari seni bangunannya. Apa saja seni bangunan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, kalau kita lihat di sini peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang seni bangunan atau arsitektur memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kemajuan dalam bidang teknologinya. Nah, khususnya di sini dalam pembuatan bangunan-bangunan yang monumental. Nah, bangunan atau peninggalan seni bangunan Hindu-Buddha itu sendiri kalau kita lihat terbagi menjadi 3. Yaitu di sini yang pertama ada candi, yang kedua ada petirtaan, dan yang ketiga ada gapura ya. Nah, selanjutnya yang kedua, peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia itu sendiri adalah berupa seni rupa. Di Indonesia di sini seni rupanya itu yang berkembang pada masa Hindu-Buddha adalah seni patung dan relief. Nah, seni patung ini bahkan masih berkembang hingga masa sekarang, terutama di daerah-daerah yang
kuat pengaruhnya kebudayaan Hindu-Budanya itu sendiri. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti di daerah Bali, kemudian juga di Jawa Tengah. Nah, untuk bentuk-bentuk peninggalan Hindu-Buddha dalam bidang seni rupanya itu sendiri, yaitu berupa relief dan arca ya. Nah, selanjutnya peninggalan yang ketiga dari Hindu-Buddha itu sendiri adalah adanya seni sastra. Kalau kita lihat di sini, karya sastra yang berkembang pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, terutama berkembang pada masa kerajaan Kediri, kemudian pada masa kerajaan Majapahit, dan juga pada masa kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda. Yang keempat apa? Nah, di sini yang keempat adalah berupa kitab. Nah, kalau kita lihat di sini, apa itu kitab? Nah, kitab merupakan karangan yang berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa ataupun juga sejarah. Nah, isi kitab itu sendiri tidak berupa kalimat langsung, melainkan berupa rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Nah, ungkapan dalam bentuk puisi ini biasanya disebut kakawin ya. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha itu sendiri antara lain adalah Kakawin Bharatayuda ya, di mana di sini karya dari Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kemudian juga kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan juga Sutasoma serta karya Empu Tatular. Nah, apalagi peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia? Itu yang kelima adalah situs Ratu Baka. Nah, kalau kita lihat ya, situs ini merupakan wilayah yang terdapat sisa-sisa bangunan yang diyakini merupakan tempat istana raja pada masa kerajaan Mataram kuno. Letak situs ini tidak jauh dari Candi Prambanan, sekitar 3 km jauhnya. Nah, saat ini situs ini menjadi objek wisata yang sering didatangi turis dalam didatangi turis dalam negeri maupun turis asing. Dan yang keenam, peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia adalah berupa prasasti. Di Indonesia banyak sekali ditemukan prasasti dan dari berbagai kerajaan ya di tempo dulu itu sendiri. Nah, kalau kita lihat prasasti itu berbentuk batu, di mana yang permukaannya terdapat tulisan yang bisa dibaca sebagai bagian sejarah dari bangsa Indonesia di masa lalu. Nah, sebetulnya ada banyak prasasti, namun di sini ada beberapa prasasti yang terkenal, yaitu yang pertama ada prasasti Talangtuo, kemudian ada juga prasasti Ciarutan, dan juga ada prasasti Batu Tulis dan prasasti Kebon. Nah, anak-anak, itulah peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Berarti ada berapa? Ada 6 peninggalan ya. Ulangi lagi, yang pertama adalah berupa seni bangunan, yang kedua adalah seni rupa atau kita sebut juga dengan seni relief ya, patung itu sendiri. Yang ketiga adalah seni sastra, yang keempat berupa kitabnya, yang kelima ada situs Ratu Baka, dan yang terakhir yang keenam yaitu prasasti. Oke. Nah, mungkin penjelasan Ibu tentang peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia hanya sampai sana. Nah, nanti mungkin kita akan melanjutkan materi yang lainnya. Tadi materi tentang peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, dan
Kalau kalian menyukai video ini, silahkan kalian like, kemudian subscribe, dan jangan lupa juga tekan loncengnya ya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari video channel saya yang selanjutnya. Kemudian juga komen dan share ya ke media sosial yang kalian miliki. Oke, demikian materi tentang peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.